Halo Capricorn, welcome back to my channel. Capricorn, apa kabar? Semoga Capricorn selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, Capricorn, kali ini readingan kita bertemakan tentang yang akhirnya peristiwa mengejutkan itu akan kamu lihat di akhir Desember ini, di penghujung tahun. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Capricorn, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, baik Capricorn. Kita fokus ke kartu ini. Kita akan cek energi kamu dulu ya. Kita akan ambil energi di sini, energi orakel kamu. Apa yang terbaca? Fokus ke kartu ini. Buat Capricorn, kamu bayangkan hal apa yang kamu inginkan terjadi di akhir Desember ini. Oke, ada 4 kartu. 5 masuk kartu bottom of the decknya kamu. Ada Be a Natural Beauty. Oke. Capricorn, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, semoga nanti saat kita reading lagi bisa kebaca energi kamu di sini ya. Nah, di sini kita bercerita tentang sesuatu hal yang mengejutkan ya, atau peristiwa yang mengejutkan yang akhirnya terlihat di akhir Desember di penghujung tahun ini. Nah, di sini ada Be a Natural Beauty. Sepertinya di akhir tahun ini, di akhir Desember ini, kamu sudah merasakan begitu banyak perubahan ya dalam hidup kamu. Itu yang kamu rasakan. Seakan-akan diri kamu itu seperti terlahir kembali. Seakan-akan diri kamu itu menciptakan suatu energi yang cukup besar. Energi positif, begitu ya. Karena di situ kamu mulai menyadari, wah aku harus terlihat cantik ini, aku harus terlihat ganteng gitu ya. Arti kata cantik dan ganteng itu bukan fisik aja gitu loh, semuanya. Baik itu tentang kehidupan kamu, masalah masalah yang kamu hadapi, intinya ya itu semua sudah selesai, begitu. Karena di akhir Desember ini adalah waktunya kamu untuk menata hidup kamu agar bisa menjalankan nantinya dengan sebaik-baik mungkin ya. Ini ada sesuatu yang terlihat begitu, membuat kamu itu, eee, mempesona ya, kamu terlihat mempunyai daya tarik, kamu mempunyai sesuatu yang begitu yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya ya bisa jadi seperti ini gitu loh. Nah mungkin kamu beranggapan, "Wah kayaknya aku nggak bisa merubah apa-apa nih," gitu. Sementara ini sudah menjadi akhir tahun, apa yang harus aku perbuat? Nah, disitulah akhirnya kamu menyadari semesta di sini memberikan sebuah kesempatan kepada kamu dan kamu melihat kesempatan itu untuk bisa merubah hidup kamu. Ya, itu yang aku lihat. Ada Be a Natural Beauty. Kamu terlihat cantik, kamu terlihat ganteng. Arti kata ya kamu sudah merasakan perubahan dalam diri kamu. Dan akhirnya hal yang mengejutkan itu kamu rasakan di sini. Yang mungkin di awal kamu tidak menyadari hal itu dan kamu tidak membayangkan hal itu dan akhirnya ya terlihat oleh kamu ya. Oke, buat Capricorn, kita lihat di sini. Kartu pertama ada You Are Healing. Kamu sembuh di sini. Kamu healing di sini. Ya. Dari apa? Ya, setidaknya pasti ya namanya hidup itu pasti tentang asmara, tentang cinta, tentang finansial, tentang keuangan kita, tentang karir kita, ya. Aku merasakan di sini kamu healing itu dari sebuah cinta. Ya mungkin sebelum-sebelumnya kamu merasakan ya ada sebuah hubungan yang mungkin kamu berpikir apakah aku harus bertahan, apakah aku harus meninggalkan hubungan ini. Itu yang membuat kamu merasa sangat ragu dalam bertindak.
Dan akhirnya ya semua akan terwujud saat kamu sudah merasakan bahwa di akhir Desember ini aku harus menunjukkan aku adalah orang yang sanggup melakukan apapun. Begitu juga halnya tentang percintaan kamu, di mana aku tahu ada sebuah cinta yang mungkin aku jalin saat ini, yang mungkin itu tidak ada, suatu komitmen begitu ya, dan akhirnya kamu di sini bisa healing dari itu. Ya udahlah kalau memang dia tidak bisa berkomitmen dengan aku, buat apa aku pertahankan? Toh aku juga membuang-buang waktu begitu ya. Dan akhirnya ya udahlah aku pengen healing aja dari dia. Aku meninggalkan dia karena aku punya tujuan hidup aku. Tujuan hidup aku adalah ya kebahagiaan, mencapai kebahagiaan. Ya, sudahlah di masa-masa dulu aku itu sering kecewa, sering sedih, ya, sering dikhianati, ya gitu. Nah, sekaranglah saatnya aku pengen healing, pengen lepas dari semua itu. Apalagi ini udah Desember dan aku berharap di akhir Desember adalah final bagi aku untuk merasakan hal-hal yang sedih begitu ya. Dan aku akan memulai hidup aku dengan hal-hal yang lebih positif dan lebih membahagiakan nantinya. Oke. Nah, itu. Di sini ada be present. Akan hadir di sini dalam hidup kamu. Bisa dikatakan mungkin ini hal yang mengejutkan juga buat kamu ya. Peristiwa yang mengejutkan, eee, yang akhirnya seseorang itu akan hadir dalam hidup kamu. Seseorang yang mungkin kamu inginkan atau kamu nantikan selama ini. Siapakah dia? Nanti kita akan cek ya, siapa dia. Di sini akan hadir ya, seseorang itu. Di mana seseorang itu apakah bisa membuat, kamu sembuh dari penderitaan, apakah di sini seseorang itu akan bisa membahagiakan kamu? Intinya di sini ada hal yang mengejutkan yang akan kamu, lihat nantinya ya seseorang itu akan hadir ke dalam hidup kamu. Di akhir Desember ini ya, semoga itu akan bisa terlihat ya. Oke, di sini ada be present. Nah, di sini ada believe dan akhirnya kamu percaya. Kamu percaya bahwa keajaiban itu ada dan kamu percaya bahwa perubahan hidup kamu itu ada, bisa kamu rubah begitu. Ya mungkin di awal kamu tidak yakin ya, "Aku tidak percaya, Kak." Secara aku itu, sebenarnya sih aku tuh pengen bahagia, aku itu pengen mendapatkan seseorang yang mungkin lebih baik dari hari ini, dari sekarang gitu loh. Tapi tidak pernah aku dapatkan, Kak, sampai detik ini. Nah begitu, kayaknya aku sudah pasrah aja, aku sudah lelah, Kak, gitu ya. Dan kamu sampai kamu tidak percaya nih, gitu ya. Tapi ya akhirnya, nah di akhir Desember ini, semua usaha kamu, semua perjuangan kamu itu mungkin akan terlihat. Dan akhirnya kamu percaya bahwa apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita perjuangkan, itu akan bisa terwujud. Nah, itu yang membuat kamu percaya di sini. Bisa dikatakan seseorang yang hadir dalam hidup kamu ini membuat kamu percaya akan hal itu. Oke, buat Capricorn. Nah, di sini ada stop complain. Ada satu hal yang perlu kamu ketahui tentang diri kamu, ataukah ini memang benar kekurangan kamu? Bisa saja ya, bisa saja kekurangan kamu ini yang harus kamu hilangkan. Apa? Di sini ada stop comparing. Mungkin dulunya kamu pernah nih dalam menjalin hubungan, kamu suka membeda-bedakan dia gitu ya. Suka membeda-bedakan pasangan kamu dengan orang lain. Kamu kenapa sih seperti ini? Kamu kenapa sih seperti itu? Aku nggak suka kamu seperti ini, seperti itu gitu ya. Nah, itu tandanya apa? Secara kamu mungkin tidak bisa menerima dia apa adanya begitu. Jadi itu yang mungkin harus kamu, buang jauh-jauh sifat seperti ini. Membedakan membedakan satu sama lain. Membedakan apalagi membedakan seseorang yang dekat dengan kita dengan orang lain. Nah, otomatis itu akan mengurangi kepercayaan diri dia, ya. Dia akan kurang percaya diri pada diri dia sendiri. Dia tidak akan percaya. Nah, makanya mungkin dia tidak akan bisa menjadi orang yang baik di mata kamu. Makanya kamu udahlah stop untuk membeda-bedakan pasangan kamu dengan orang lain. Terima dia apa adanya, ya, gitu. Atau di sini sebaliknya. Karena di sini juga bisa vice versa ya. Energi itu bisa vice versa. Bisa bolak-balik juga. Bisa saja kebaca itu energi kamu ataupun energi dia orang yang kau fokuskan. Jadi udahlah, kamu jangan terlalu banyak menuntut ataupun menuntut perubahan dalam diri dia. Intinya jika kamu mencintai dia, terima dia apa adanya. Terima dia dari kekurangannya dia. Cintai dia dengan kekurangannya dia. Karena dengan begitu, kamu akan bisa bahagia nantinya, oke?
Begitu Capricorn. Nah, kita akan lihat di sini buat Capricorn. Bagi Capricorn yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi ketua person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu ambilkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Kita akan shuffle kartunya buat Capricorn. Kita akan lihat di sini seperti apa cerita kamu sebenarnya. Oke. Capricorn. Oke. Kita akan cek di sini. Wah, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Virgo di sini. Ada The Tower. Ada Six of Swords. Ada Ten of Cup. Dan ada Seven of Cup. Nah, kita akan coba dulu lihat di sini ya. Zodiak yang dealing dengan kamu. Kita akan lihat di sini. Apa-apa aja zodiaknya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Masih Gemini, Aquarius ya. Sebenarnya yang kuat di sini ada Gemini, ya, Cancer, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang kuat dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita hidup kamu di sini ada gitu ya, artinya ini resonate buat kamu. Artinya ini adalah energi kamu ya. Oke. Baik. Buat Capricorn. Di bottom of the deck-nya kamu, aku melihat di sini ada Two of Swords. Ada Two of Swords, ada the Hierophant di sini. Keraguan itu akan selalu muncul dalam hidup kamu. Kamu kadang merasa ragu ya. Ragu akan diri kamu, ragu akan kemampuan kamu. Tapi sebenarnya kamu harus yakin bahwa kamu itu orang yang kuat. Orang yang bisa merubah hidupnya sendiri. Ya, orang yang bisa mencapai kesuksesan. Jadi kamu harus yakin itu. Jadi pemikiran kamu di sini ya harus kamu tingkatkan untuk ke yang lebih ke positifnya gitu ya. Jangan terlalu overthinking dalam satu hal ya. Begitu. Di Hierophant di sini. Ini menggambarkan ada sisi spiritual kamu yang begitu meningkat ya saat ini buat Capricorn. Secara kamu menyadari, wah, dengan umur aku yang sudah begini, aku kok bisa jauh ya dari keyakinan aku gitu ya. Aku kok bisa jauh ya dari ibadah-ibadah yang aku lakukan. Nah, mungkin itu juga yang membuat aku banyak masalah ataupun banyak problem yang kau hadapi. Nah, itu. Jadi di sini mungkin disarankan bagi kamu untuk meningkatkan sisi spiritual kamu. Bagi kamu yang mungkin selama ini lalai dalam beribadah, ya tingkatkanlah ibadah kamu di sini. Karena dengan begitu, harapan-harapan kamu, Tuhan akan bisa mengabulkannya. Tuhan akan memberikan dengan mudah dengan kamu. Mungkin dengan tidak sulit lagi. Mungkin selama ini kamu sulit ya. Dalam mendapatkan apapun, itu kamu sulit. Tapi dengan kamu meningkatkan sisi spiritual kamu lebih yakin kepada Tuhan semesta ya, untuk memberikan kebahagiaan kamu, maka peristiwa-peristiwa yang mengejutkan nanti akan kamu lihat ya. Akan kamu rasakan di akhir Desember ini. Sebagai contoh ya, mungkin bisa akan hadir ya seseorang di sini. Karena aku melihat sini ada Ten of Cup, ada situasi yang sangat bahagia sekali, dan juga ada Seven of Cup di sini ya. Kenapa? Karena saat kamu memiliki mungkin banyak orang yang terkoneksi sama kamu, justru kamu menjadi galau. Justru kamu menjadi kepikiran, ini kenapa ya? Ya, apa yang terjadi pada diri aku? Banyak orang yang mendekat ke aku, tapi kenapa? Kok aku malah berpikir yang ya seakan-akan aku itu tidak berhak untuk mereka begitu. Nah, itu. Jadi ada energi negatif yang selalu ada dalam pikiran kamu. Makanya kamu diharuskan untuk bisa Eee, berpikir positif, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Ibadah kamu mungkin ditingkatkan, karena itulah salah satunya jalan untuk kamu bisa merubah hidup kamu menuju kebaikan, ya. Buat, Capricorn, nah itu aku lihat, ada di Hermit juga. Sepertinya kamu di sini mencari penerangan.
selalu mencari penerangan dan akhirnya kamu diterangi, kamu ditunjuki jalan di sini. Dan itu juga hal mengejutkan bagi kamu. Ya mungkin di awal kamu menyangka tidak akan ketemu jalan itu, tapi ternyata jalan itu kamu lalui. Bisa dikatakan apakah di situ akan ada perbaikan buat finansialnya kamu atau buat karirnya kamu. Atau bagi kamu yang mungkin, selama ini membutuhkan suatu pekerjaan yang baik ya, dan itu mungkin kamu dapatkan. Atau ya mungkin selama ini ya, kamu beranggapan, "Kak, aku melihat tarot ini sepertinya ya itu-itu aja, Kak, tapi kok nggak pernah terjadi, Kak," gitu ya. "Kenapa sih, Kak?" Gitu ya. Kan ada juga nih yang bertanya seperti itu. Nah, coba kamu pikirkan, apakah kamu di situ perlu introspeksi diri? Apalagi yang belum kamu usahakan? Apalagi yang belum kamu kerjakan atau kamu perjuangkan? Coba, misalnya dengan usaha mencari kerja, masukin lamaran kemana kemana, ke sini, ke situ gitu ya. Itu udah Kak, tapi aku belum juga berhasil. Nah, apalagi yang belum kamu lakukan? Ya, mungkin, kamu melakukan tali silaturahmi, jalin jalin tali silaturahmi dengan siapapun. Nah, karena itu akan memudahkan kamu untuk mencari sesuatu jalan menuju, ya, kehidupan yang penuh dengan keberhasilan nantinya. Karena kadangkala Tuhan itu memberikan, eee, sesuatu jalan melalui orang lain untuk kita, begitu ya. Kadangkala kita hanya tidak menyadari itu. Karena aku juga merasakan sebagian dari kamu ini mungkin agak sedikit tertutup ya, tidak mau, seperti leluasa dengan teman-teman atau gimana gitu ya. Ada juga sebagian dari kamu sih, tapi sebagian dari kamu lebih ke friendly lah orangnya. Jadi ya manfaatkanlah hubungan, bukan arti kata manfaat kamu dan arti kata negatif, bukan, dari arti kata positif, begitu ya. Nah, di sini kita lihat ada The Tower. The Tower ini adalah bangunan yang sangat tinggi gitu ya. Nah, coba kamu pikirkan, bagaimana coba orang membangun bangunan yang begitu tinggi. Kadang kala berpikir ya, kenapa ya Kak, masalah aku itu tidak pernah selesai. Nah, ini juga menggambarkan banyak masalah yang dihadapi. Saat pembuatan ini, kita yakin bersama-sama bahwa akan banyak masalah yang muncul. Nah, tetapi kenapa ini berhasil? Begitu juga kamu. Harus bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini. Ya, jadi intinya selagi kita hidup itu masalah itu pasti selalu ada. Bagaimana caranya kita menyikapi masalah itu dan menyelesaikan masalah itu. Itu yang terpenting. Oke. Kita akan lihat juga di sini ada Six of Swords. Saat kamu memiliki masalah, jika kamu pengen pergi dari masalah itu boleh silakan. Tapi toh kamu juga harus bisa menyelesaikannya dulu. Sehingga akan jadinya maka kamu akan bisa tenang untuk pergi menjauh begitu. Kayaknya di sini aku melihat ya, kamu merasakan ada satu problem yang begitu membuat kamu pengen pergi gitu loh. Apakah kamu pengen pergi dari seseorang yang mungkin orang itu selalu mengkhianati kamu? Orang itu yang mungkin selalu mendatangkan, orang ketiga ya, bisa dikatakan seperti itu. Makanya di sini kamu pengen mencari sesuatu kenyamanan dan itu kamu dapatkan ya, itu. Nah, kau percaya, karena di sini kamu percaya bahwa keajaiban itu akan datang kepada kamu dan kamu juga percaya semua masalah yang kamu hadapi itu akan berakhir, oke? Jadi buat Capricorn, di tahun 2022 ini, di penghujung tahun ini, aku merasakan akan banyak perubahan yang kamu lalui nantinya, akan banyak hal yang mengejutkan yang akan kamu lihat nantinya, ya. Jika kamu benar-benar sudah meyakinkan diri kamu, sudah membuat perubahan kepada diri kamu, apakah di sini kamu perlu introspeksi diri? Nah, itu harus kamu lakukan. Intinya berpikir positiflah buat diri kita sendiri. Ya, di tahun 2022 ini, di akhir tahun ini ya, di penghujung tahun ini, kamu harus bisa menata hidup kamu ke depan. Anggap semua masalah yang terjadi di tahun 2022 ini adalah sebuah pengalaman bagi kamu. Dan akhirnya saat di tahun 2023 itu akan terjadi, kamu sudah tahu nih apa yang harus kamu lakukan, begitu ya. Dan di sini aku melihat juga Queen of Cup. Ada sebuah kebahagiaan yang mungkin akan kamu rasakan nantinya di akhir tahun 2022 ini. Bagi kamu yang belum memiliki pasangan, bisa dikatakan di sini akan hadir seseorang. Be present dan itu akan membahagiakan kamu nantinya. Oke.
Bagi kamu yang mungkin, saat ini lagi menjalin suatu hubungan, yang belum menikah nih akhirnya akan berkomitmen di sini. Karena ada suatu kebahagiaan yang benar-benar kamu rasakan. Seakan-akan semesta di sini memberikan kebahagiaan kepada kamu. Semesta mempertemukan kamu dengan seseorang, di mana itu adalah pasangan kamu nantinya. Mungkin selama ini kamu sudah berpetualang ya dari cinta ini ke cinta itu, tapi kita belum jodoh. Tapi kita masih tetap, selalu ya ada masalah begitu. Tidak mudah rasanya gitu. Tapi dengan saat ini ya mungkin di tahun 2022 di di Desember ini gitu ya, kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin yang ya bisa dikatakan chemistry bagi kamu ya. Nah itu, karena di sini akan banyak ya, banyak orang-orang yang akan terkoneksi dengan kamu nantinya. Tapi disitulah kamu harus bisa memilih siapa di antara mereka-mereka yang mungkin akan bisa menjadi pendamping hidup kamu. Itu akan menjadi suatu hal yang mengejutkan buat kamu ya. Oke, buat Capricorn. Itu yang aku lihat. Nah, Capricorn, seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu ini, apakah dia akan menjadi soulmate kamu? Ya, apakah dia akan menjadi twin flame bagi kamu? Dan kamu akhirnya akan menikah dengan dia? Ya, semoga aja. Begitu juga halnya tentang pekerjaan kamu, finansialnya kamu, aku melihat di sini akan ada keseimbangan. Walaupun dulunya kamu merasa sangat menderita, walaupun dulunya kamu berjuang mati-matian gitu ya, banyak usaha yang kamu lakukan. Perjuangan kamu itu mungkin sudah kayak di level berapa gitu ya. Tapi dan akhirnya hal mengejutkan itu akan terjadi di akhir Desember ini. Ya mungkin waktunya untuk menutup buku ya. Menutup buku kamu di tahun 2022 ini di akhir Desember ini adalah hari, mungkin bulan yang begitu sangat bermanfaat bagi kamu atau bulan yang kamu tunggu-tunggu untuk menutup semua masalah-masalah yang sudah ada. Karena agar bisa menata hidup kamu ke depan dengan baik, oke? Kita akan lihat di sini, cek energi kamu. Oke. Apa yang akan terlagi di sini buat Capricorn? Oke. Ada not today. Kita akan cek dulu di sini ya. Ada kisses. Ada kamera. Dan ada mirror dan ada the butterfly. Nah, ini nih kartu yang begitu sangat membuat kamu menjadi seseorang yang sangat bahagia sekali. Di akhir tahun 2022 ini ya, kamu akan merasakan suatu kebahagiaan. Mungkin bukan sekarang ya, bukan hari ini. Di akhir tahun ini, di akhir Desember ini, kamu akan merasakan ada yang mirror, ada yang merindukan kamu ya, ada yang mengingat kamu di sini. Dan aku merasakan ada sebuah energi di masa lalu yang muncul. Ya mungkin dia sangat merindukan kamu, bisa saja. Orang di masa lalu mungkin akan datang kepada kamu. Itu bagi kamu yang menginginkan orang di masa lalu. Tapi bagi kamu yang tidak menginginkan dia, kamu move on dari dia. Kamu pengen pergi dari dia. Tapi kamu lebih menginginkan orang baru dan itu terjadi. Orang yang mirror dengan kamu. Intinya jodoh kamu di sini. Ya, the butterfly. Sebuah hubungan yang mungkin dulunya berakhir dan akhirnya di sini akan bisa kembali gitu ya. Itu yang aku lihat. Ada seseorang yang sangat merindukan kamu di sini. Buat Capricorn. Semoga di akhir Desember ini banyak peristiwa-peristiwa yang mengejutkan yang akan kamu lalui. Karena untuk melalui, untuk menjalankan hidup di tahun 2023 itu, akhirnya kamu bisa sudah siap nih gitu lah. Dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang kamu dapatkan di akhir tahun ini. Oke, buat Capricorn mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga ke depan kamu akan bisa lebih bahagia lagi. Sampai ketemu. Dadah.